Shalom adik-adik Rocky, bertemu lagi dengan Kak Adi di ibadah Rocky minggu ini. Walaupun ibadah Rocky kita kali ini dalam keadaan online, tapi percayalah tidak mengurangi urapan Tuhan dan jamahan Tuhan di rumah kalian masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah Rocky, kita akan angkat satu pujian, yaitu "Oh Sukacitaku". Sama-sama ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 ya. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan sukacita bagi hidup kita. Kita tahu bahwa kasih Tuhan itu setinggi-tingginya, sangat tinggi melebihi langit. Kita naikkan pujian selanjutnya, setinggi-tingginya langit ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian, penyembahan kita, Ku Nyanyi Haleluya. Yang di rumah, tutup matanya, lipat tangannya, sama-sama kita nyanyikan, Bapakku datang padamu Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Ya Yesus. Bapakku datang
ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapa, kami datang padamu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dalam ibadah rohani kali ini Tuhan, kami mau serius di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan kami katakan dan kami naikkan pujian. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Tuhan, siapkan kami anak-anak-Mu Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami, berikan kami telinga seorang murid Tuhan. Biarlah kami dapat menumbuhkan benih-benih firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Salam adik-adik semuanya yang berada di rumah, pasti sehat, sukacita dalam lindungan Tuhan. Amazing Kids, sukacita, setia, hebat bersama Tuhan Yesus. Hari ini Aunty Linda ingin mengajarkan adik-adik tentang hidup damai, sejahtera, sukacita di dalam Tuhan.
Mari kita buka Alkitab di dalam Daniel 4 ayat 21. Yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Setiap orang tua ingin anaknya memiliki karakter dan sifat yang baik. Tentunya ini tidak bisa dibangun hanya dalam semalam saja. Kita harus mengajarnya berulang-ulang kali dan memberinya teladan, salah satunya melalui firman Tuhan. Hal ini penting karena karakter dan sifat adalah bekal di masa depan. Ada cerita di Alkitab seorang tokoh yang bernama Raja Nebukadnezar. Di zamannya itu, dia penguasa kerajaan Babel atau Babelonia. Kerajaan yang begitu besar, menguasai begitu luas wilayahnya. Luasnya sampai menguasai negara-negara di sekitarnya. Dan menjadi suatu kerajaan yang paling besar dan militernya paling kuat di daerah Babel. Adik-adik, tetapi si raja yang hebat ini suatu malam bermimpi. Malam-malam lagi tidur, ketika dia tidur, ia mulai bermimpi. Mimpinya apa adik-adik? Mimpinya ada sebuah pohon, tetapi bukan pohon biasa. Pohon yang begitu tinggi menguasai seluruh bumi. Tumbuh begitu besar sampai mencapai langit. Dan pohon itu bukan cuma sebuah pohon yang besar, tetapi di dalam Alkitab dikatakan sebuah pohon yang begitu indah. Daun-daunnya begitu indah dan ranting-rantingnya berbuah begitu banyak. Dan dari ranting-ranting itu keluar buah-buah yang memberi makan setiap hewan dan orang yang ada di bawahnya. Terus diberitakan juga bahwa di atas pohon itu burung-burung berhinggapan. Tetapi di tengah pohon-pohon yang besar, tiba-tiba ada seorang yang turun dari langit. Seorang itu berkata, "Tebang pohon itu, gugurkan daun-daunnya, dan buang semua buah-buahnya. Biar semua binatang di bawahnya lari." Tetapi kata orang yang turun dari langit itu berkata, "Tebang itu, tetapi tinggalkan tunggalnya." Adik-adik tahu enggak tunggal itu apa? Tunggal adalah bagian paling bawah dari pohon. Tetapi di mimpi ini, tinggalkan tunggalnya dan ikatlah tunggal itu dengan sebuah rantai dari besi dan tembaga. Orang yang dari langit itu berkata, "Biarlah hal ini berlaku 7 masa lamanya, dan kepada dia diberikan hati seperti binatang, supaya hati manusia hilang dan berganti hati binatang." Ketika dia bangun, dia mulai bertanya-tanya di dalam hatinya, "Aduh, kok mimpinya aneh ya?" Raja Nebukadnezar mengalami mimpi aneh 2 kali. Yang pertama, patung dan ada artinya. Sekarang yang kedua, mimpinya pohon, pasti ada artinya juga.
dia mulai mengumpulkan orang-orang pintar, ahli-ahli nujum, para orang-orang kasdim, orang-orang bijaksana yang ada di kota Babel. Dikumpulkan semua menghadap Raja Nebukadnezar. Kalian bisa artikan enggak mimpi saya ini? Kemudian Nebukadnezar mulai menceritakan mimpinya. Tetapi tidak seorang pun yang tahu arti mimpinya. Kemudian Raja Nebukadnezar mulai berpikir, aduh, apa ya artinya mimpiku ini? Hatinya mulai gelisah. Ketika hatinya gelisah, tiba-tiba dia ingat, dulu waktu aku mimpi tentang patung, ada seseorang yang bisa mengartikannya. Dia bernama Daniel. Akhirnya Daniel dipanggil dan menghadap Raja Nebukadnezar. Lalu Daniel ditanya, aku bermimpi sekali lagi. Dan Raja menceritakan mimpi itu, apa ya artinya mimpi aku kali ini. Nah, lalu Daniel bertanya kepada Tuhan. Ketika dia bertanya kepada Tuhan, Daniel mulai, aduh, artinya mimpinya kayaknya jelek ini. Si raja melihat ke Daniel. Kenapa wajahnya Daniel kok makin kusut ketika saya menceritakan mimpi saya? Kemudian kata raja, udah Daniel, tidak usah takut, ceritakan saja apa arti mimpiku tadi. Nah, kemudian Daniel memberanikan diri menceritakan arti mimpi. Semoga mimpi ini menimpa musuh tuanku saja. Sebab artinya ini Tuanku, pohon yang besar tadi menggambarkan dari Tuan Nebukadnezar. Dan waktu ada orang yang turun dan menebang pohon itu, artinya adalah keputusan dari Tuhan yang maha tinggi, bahwa Tuanku akan mendapat hukuman dan Tuanku akan dihalau dari kaum manusia dan tinggal di padang bersama binatang-binatang. Aduh, artinya kok jelek banget ya. Si raja mulai kaget. Aduh, artinya kok seperti ini. Kayaknya begitu jelek banget buat saya. Nah, kemudian Raja Nebukadnezar mulai berpikir, apa ya yang akan menimpa diri saya ini? Kemudian dihalaunya ke padang, jadi tinggal bersama dengan binatang-binatang. Lalu Nebukadnezar bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan? Kata Daniel, oh Tuanku Raja, kalau Tuanku mau menghindar dari masalah itu, Tuanku harus bersikap adil dan menghindar dari dosa, agar hukuman Tuhan jangan sampai datang kepada Tuan. Lalu Raja Nebukadnezar percaya dengan perkataan Daniel. Waktu berlalu, Raja memegang apa yang dikatakan Daniel. Raja mulai berperilaku yang baik. Dia takut hukuman yang akan datang pada dirinya kalau dia berperilaku yang tidak baik. Pada akhirnya Nebukadnezar menyadari kesalahannya. Selama ini dia begitu sombong dan mengandalkan apa yang dimilikinya. Kemudian Raja Nebukadnezar menyadari perbuatannya. Kita dapat belajar dari Raja Nebukadnezar. Berhati-hatilah dalam sikap hati kita. Dalam situasi kejayaan, kemakmuran,
atau kesuksesan yang kita dapat. Jangan sampai diri kita merasa bahwa pencapaian kesuksesan itu terjadi karena kekuatan kita, kepandaian kita, atau kemampuan kita. Kita harus sadar bahwa semuanya itu adalah karena kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Mari kita belajar senantiasa hidup rendah hati dan memuliakan Tuhan. Hilangkan kesombongan, tetapi kita harus belajar dan belajar terus. Kesombongan akan menghancurkan hidup kita. Karena itu, janganlah sombong. Marilah kita selalu memuji Tuhan. Amin. Mari adik-adik semuanya, Aunty Linda akan mengajak adik-adik berdoa. Lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang selalu memberikan kekuatan. Engkau yang selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Ajar kami terus untuk selalu mengandalkan Engkau. Hilangkan kesombongan, keiri-dengkian, keangkuhan dalam hidup kami. Tetapi Tuhan gantikan dengan hati yang selalu rendah hati. Hati yang selalu mau mengasihi sesama, yang peduli kepada sesama. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memperlengkapi setiap kami Bapa. Berkati setiap kami, keluarga kami, seisi rumah kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.